anak-anak. Waalaikumsalam, Pak. Gimana nih kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Semoga semuanya pada sehat-sehat ya. Ya, Pak. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada, Pak. Siapa aja yang tidak hadir? Van. Bapak. Mugi Putri. Banyak banget ya. Iya, Pak. Kira-kira alasan mereka kenapa ya? Sakit, izin, apa? Pada sakit semua yang mungkin karena mereka gak jaga kondisi kali ya, mandi-mandi hujan. Iya, Pak. Seperti yang kita ketahui juga ya, beberapa hari ini lagi mendung, gak jelas, hujan-hujan. Semoga kita semua diberikan kesehatan selalu ya anak-anak. Iya, Pak. Amin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita mengawalinya dengan doa. Bapak minta Mutiara untuk pimpin kita dalam doa. Sebelum kita belajar, kita berdoa. Begitu berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih Mutiara. Nah, hari ini kita belajar tentang peduli terhadap makhluk hidup, yaitu tema 3, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak mengajak kalian untuk semuanya bangkit berdiri. Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, kita menyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Semuanya pada tahu kan? Tahu, Lagu dari Pak. Sabang sampai Merauke? Tahu, Pak. Oke, siap. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambut menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih anak-anak. Silakan duduk kembali. Kasih, Pak. Ini kalian sudah pada sarapan belum nih? Sudah, Pak. Berarti udah pada semangat ya? Ya. Buat kita belajar hari ini. Udah pada semangat belum nih? Sudah, Pak. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita belajar tentang wawancara. Wawancara itu apa sih? Kira-kira kalian tahu nggak? Wawancara Apa wawancara? itu- Ada di depan juga kok. Tapi menurut kalian apa? Itu wawancara. Wawancara itu kayak kita mau wawancara orang. Oke. Percakapan antara dua orang atau lebih dan langsung antara narasumber dan wawancara. Oke, terima kasih Dina dan Tiara. Thank you. Nah, seperti yang kalian tadi bilang, wawancara itu merupakan percakapan antara dua orang atau lebih. Nah, dalam wawancara tersebut itu kita kenal ada dua peran. Yang pertama narasumber, yang kedua pewawancara. Narasumber itu orang yang memberikan informasi, sedangkan pewawancara itu merupakan orang yang mempertanyakan berbagai hal tentang apa yang akan dia nilai, apa yang akan dia ambil untuk membuat suatu laporan. Nah, kita baca di atas. Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara, sedangkan narasumber adalah orang yang diwawancarai atau orang yang punya informasi. Nah, tujuan dari wawancara tersebut sendiri itu untuk menggali informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Kalian pernah wawancara belum? Belum, Pak. Pak. Secara tidak langsung kalian tidak menyadari kalau kita bertanya-tanya kayak gini, itu juga udah termasuk wawancara loh. Oh iya. Nah, kayak gitu. Oke, bentuk-bentuk wawancara. Bapak mau minta satu orang baca. Ayo, anak yang berani siapa? Saya, Pak. Oke, silakan Dina. Bentuk wawancara yang pertama itu wawancara berita. Wawancara berita yaitu wawancara yang dilakukan untuk mencari bahan berita. Biasanya wawancara berasal dari profesi jurnalis. Wawancara dengan pertanyaan yang dipersiapkan lebih dahulu. Wawancara telepon yaitu wawancara yang dilakukan lewat
di berita-berita itu pasti ada orang yang menyambungkan ke tempat lain, terus ada nanya gimana keadaan di sana, gimana keadaan di sana, pasti ada reporter yang langsung menjawab. Nah, itu juga termasuk dalam wawancara. Jadi dalam hidup kita itu secara tidak langsung kita menghadapi yang namanya wawancara. Sekalipun pertanyaan-pertanyaan kecil itu juga termasuk dalam wawancara. Nah, hal-hal yang dipersiapkan sebelum melakukan wawancara, yang pertama kita harus buat janji dulu. Kita minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Nah, kalau kita tidak minta janji, takutnya nanti waktu kita datang untuk mewawancarai seseorang, itu orangnya itu dia nggak ada, dia lagi pergi, mungkin keluar kota, lagi kerja. Kamu tidak mau ya Pak? Nah, oke, yang kedua, tunjukkan kesan yang baik, misalnya datang tepat waktu. Nah, kalau kita sudah buat janji, jika kita sudah mengatur waktu, nah sebaiknya, alangkah baiknya kita harus datang sebelum waktunya. Atau contohnya nih, Bapak buat janji sama kalian, anak-anak besok kita kelas jam 10 ya. Nah, jadi Bapak harus datang, harus sekitar pukul 9 atau setengah 10 buat membuat kesan anak-anak itu baik buat Bapak gitu. Oke. Kalau terlambat gimana Pak? Apa yang terjadi? Nah, kalau terlambat Bapak akan malu sendiri. Biasanya Bapak juga akan kasih anak-anak, ya udah kalian belajar sendiri aja deh ke Bapak, biarkan Bapak nanti mengirimkan materi lewat grup WhatsApp. Kalau sama orang lain Pak? Kalau sama orang lain Bapak takut, Bapak bisa-bisa nanti kesan dari orang lain itu kepada Bapak itu nggak bagus lagi loh. Jadi Bapak, kalau Bapak terlambat, Bapak pasti malu, Bapak akan mencari alasan yang tepat banget buat Bapak bisa kasih alasan yang benar kenapa Bapak terlambat. Nah, sambil kalau bisa ya Bapak traktir dia, mungkin traktir makan atau minum, buat menutup kesalahan Bapak gitu. Yang ketiga, berpakaian dengan sopan. Nah, kita kalau menghadap seseorang, apalagi orang yang sangat penting, kita harus berpakaian sopan. Entah itu kemeja, sepatu, celana, harus sopan banget. Yang keempat, menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan dan juga berbicara dan bersikap sopan. Pertanyaan yang baik mengandung unsur adjektiva, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang terakhir, berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun. Nah, sebelum kalian melakukan wawancara, kalian harus tahu dulu nih, hafal dulu. Kira-kira apa sih yang harus saya mau sampaikan, apa sih yang mau saya tanyakan kepada narasumber saya. Biar nanti waktu kalian udah ketemu, udah buat waktu, udah rapi-rapi banget, kalian udah istilahnya dan tanda kutip blank, gak tahu mau tanya apa. Apalagi orang baru kan ya. Oke, kita lanjut. Ciri-ciri wawancara. Bapak minta Mutiara untuk membacakan ciri-ciri wawancara. Dilakukan secara bertatap muka. Ya. Dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan data dan fakta. Ada orang yang mewawancarai atau wawancara. Ada orang yang diwawancari atau narasumber. Oke, terima kasih Mutiara. Kita berikan tepuk tangan buat Mutiara. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Mutiara hebat. Oke, terima kasih Mutiara. Ini ciri-ciri wawancara yang tadi seperti Mutiara katakan dilakukan secara bertatap muka. Nah, pertanyaan Bapak, kira-kira kalau kita wawancara secara tidak bertatap muka bisa nggak? Enggak. Nah, benar. Gak mungkin kan kita mau wawancara, mau menanyakan sesuatu tapi orangnya nggak ada kan, gak mungkin. Itu anggap aja kita berhayal sendiri. Nah, yang kedua, dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan data dan fakta. Yang ketiga, ada orang yang mewawancarai atau pewawancara. Yang keempat, ada orang yang diwawancarai atau narasumber. Nah, yang terakhir, hal-hal yang harus diperhatikan sebelum wawancara. Yang pertama, membuat jadwal atau janji dengan narasumber. Cari tahu kapan dan di mana wawancara bisa dilakukan. Yang berikutnya, mempersiapkan seluruh pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Yang ketiga ini sangat penting banget. Siapkan alat untuk mencatat dan merekam. Karena gak mungkin banget
kita udah bertanya, udah panjang lebar, terus di ujungnya kita nggak nanya, kita nggak catat. Nah, bukti apa yang akan kita sampaikan kepada orang lain kalau kita nggak catat apa yang udah kita terima dari orang lain gitu loh. Dan yang terakhir, segera melakukan wawancara sesuai dengan daftar pertanyaan. Pastikan untuk selalu menggunakan bahasa yang sopan dan tidak bertele-tele. Oke, sampai di sini anak-anak bisa paham? Paham, Pak. Siap nggak untuk mempraktikkan wawancara di depan kelas? Pada siap nggak? Siap, Pak. Siap, oke. Kalau gitu kita masuk dalam gambar kerja peserta didik. Oke, Bapak akan bagikan ya. Siap, Pak. Di sini gambar aja kok. Nah, di situ kan ada langkah-langkahnya ya. Nah, di situ Bapak minta kalian berkelompok. Nah, satu orang menjadi pewawancaranya dan yang lainnya menjadi narasumbernya. Nanti kalian presentasi ke depan. Bapak akan kasih kalian waktu sekitar kurang lebih 10 menit untuk mengerjakan RKPD-nya ya. Siap, Pak. Jangan takut untuk maju ke depannya anak-anak. Siap, Pak. Oke. Oke anak-anak, bagaimana sudah menyelesaikan? Sudah, Pak. Wah, cepat banget ya, semangat sekali kalian. Oke, Bapak minta kalian satu kelompok maju ke depan. Kita perkenalkan nama kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Selamat pagi kawan. Pagi juga bisa saya bantu? Ada yang saya bicarakan tentang cita-cita saya. Oh ya, silakan. Kamu cita-citanya jadi apa? Cita-cita saya jadi pramugari. Lah kamu? Cita-cita saya jadi tentara. Oh gitu. Ya, aku tanya cita-cita kamu pramugari. Kamu kalau naik pesawat jatuh, hancur, lalu kamu meninggal di mana coba? Setelah itu harus punya resiko biarpun aku mati. Yang terpenting jadi besar Indonesia. Oh gitu. Kalau kamu jadi tentara terjun ke medan perang, tertembak atau bom, meninggal di mana coba? Kalau itu tergantung dari kita, apapun yang terjadi demi keamanan negara, aku rela mati. Oh. Ya, udah ya percakapannya, sekalian mau nanya dulu. Oh ya, silakan. Sekian dari kalau kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, hebat banget, keren banget. Kelompok 1, kita bilang tepuk hebat buat kelompok 1 yuk. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Kelompok 1 hebat. Oke, terima kasih. Nah, oke, karena waktu kita juga udah hampir selesai. Ada yang mau menyimpulkan pertemuan kita hari ini? Saya Pak. Oke, silakan Gina. Jadi wawancara interview itu adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Terus ada jenis-jenisnya, ada wawancara individu, kelompok, terbuka dan tertutup. Oke, thank you. Terima kasih Gina. Ada lagi tidak? Tidak. Tidak ada, terima kasih. Nah, benar banget tadi kata Gina. Nah, wawancara itu percakapan antara dua orang atau lebih. Nah, saran Bapak, jika kalian mempunyai beberapa pertanyaan, nanti kalian bisa chat Bapak aja ya. Nanya ke Bapak atau nanya ke teman-teman kalau teman-teman kalian tidak tahu lagi tentang apa itu wawancara atau apa itu tentang pembelajaran kita hari ini. Bapak kalian bisa aktif lagi ya di mata pelajaran yang lainnya anak-anak. Siapa? Oke, sebelum kita nutup pembelajaran kita hari ini, angka baiknya kita nutup juga dengan doa. Tadi kan kita udah berdoa ya. Nah, sekarang kita juga pulang, sebelum pulang kita harus berdoa juga. Bapak minta Tiara berdoa. Oke, terima kasih anak-anak. Jaga kondisi kalian ya. Jangan sampai sakit ya.
pulang harus sampai ke rumah ya. Kalau mau main ke rumah teman, kalian harus kabarin ke orang tua kalian dulu ya. Oke, anak-anak, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Penutup. Iya, penutup. Oke, sekian dari saya, Yulis Waluan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata juga pada saat melakukan simulasi praktik mengajar. Kedepannya saya pasti akan lebih baik lagi. Thank you. Baik, selamat pagi Pak Yulius dan Pak Mugi. Bapak berdua kesini saya panggil karena ada beberapa poin yang mungkin akan kita bahas. Terlebih khusus terkait Bapak berdua ini, bagaimana pembelajaran di kelas selama ini. Mungkin pertama saya ingin mendengar terlebih dahulu ya, karena saya selaku kepala sekolah ingin mendengar bagaimana keluh kesah dari Pak Mugi dan Pak Yulius selama pembelajaran di kelas. Pak Mugi sendiri kan memegang kelas 3 Pak ya, betul ya, dan Pak Yulius itu di kelas 4. Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu apa keluh kesahnya selama di Bapak berdua ini mengajar di kelas. Mungkin dari Pak Mugi terlebih dahulu. Tahun ini kan saya mengajar di bahasa Inggris, khususnya untuk bahasa Inggris. Di kelas 3 ya. Nah, kemarin itu saya mengadakan ulangan harian 1 dan hasilnya sangat tidak memuaskan. Mengapa Pak tidak memuaskannya? Karena banyak siswa yang mendapatkan nilai rata-rata di bawah nilai KKM. Oke. Dan ketika saya perhatikan anak yang memperoleh nilai di bawah rata-rata itu, saya merasa apakah dalam pembelajaran ini saya yang kurang atau RPP saya yang kurang cocok. Oke, baik. Gitu. Mungkin boleh saya lihat RPP-nya Pak? Ini Pak, silakan sudah saya. Oke, baik. Oke, dari RPP Bapak sendiri saya rasa sudah cukup baik ya. Mungkin bagaimana respon siswa ketika di kelas dalam pembelajaran bahasa Inggris ini Pak, yang mungkin menurut Bapak kurang ya dibandingkan dengan pelajaran-pelajaran yang lain? Oh ya, siswa mungkin tidak terbiasa belajar bahasa Inggris juga, jadi ada siswa yang terlihat antusias saat pembelajaran bahasa Inggris ini, ada yang tidak. Mungkin kekurangannya karena saya menggunakan ceramah ya, mungkin siswa tidak semuanya memahami apa yang saya ucapkan. Baik. Begitu. Karena ini mungkin bahasa asing ya bagi siswa sendiri, apalagi siswa kelas 3, siswa dia di kelas rendah. Mungkin saya ingin memberi masukan untuk Pak Mugi apalagi ya. Apalagi tadi Pak Mugi mungkin sudah mengkoreksi ya, dengan metode ceramah mungkin siswa cukup bosan ya dalam bahasa Inggris. Nah, mungkin bisa dibuatkan kayak seperti games Pak gitu. Jadi misalkan ada games kartu gitu, di baliknya misalkan ini buah apel, bahasa Inggrisnya apel apa gitu, anak-anak di belakangnya ada. Ataupun misalkan Bapak bisa menggunakan metode diskusi kepada anak-anak, walaupun anak-anak mungkin belum sepenuhnya paham tentang bahasa Inggris, tapi mungkin ketika anak-anak berdiskusi dengan teman-temannya perihal bahasa Inggris, anak-anak tersebut mungkin lebih bisa mengeksplor gitu bahasa Inggrisnya. Seperti itu mungkin Pak ya, masukan-masukan. Dan juga mungkin solusi dari saya, Bapak bisa melihat, apalagi sekarang kan zaman digital ya. Iya betul Pak, mungkin bisa melihat referensi dari YouTube, dari Google gitu mengenai pembelajaran bahasa Inggris. Mungkin dari saya masukannya seperti itu di bahasa Inggris. Karena kan harus melihat dulu ya, ini kelas 3 juga, kelas rendah, mungkin pembelajarannya harus lebih menyenangkan dibandingkan harus ceramah terus. Ya, mungkin kalau dari Pak Yulius keluh kesah di kelasnya bagaimana? Itu kan tadi Pak Mugi dari terlebih khusus ya, pembelajaran bahasa Inggrisnya agak kurang seperti itu. Kalau di kelas saya Pak, anak-anak malasnya minta ampun sih Pak. Soalnya kan saya mengajar matematika kan Pak. Iya betul. Jadi ya tahu sendiri kan Pak, anak-anak di Indonesia itu malas banget untuk hitung-hitungan. Iya betul. Apalagi sekarang dengan dunia yang udah canggih banget gini kan. Betul. Mungkin anak-anak lebih pengen kalkulator di HP-nya gitu ya Pak ya. Benar, Pak. Terus kita kan ada aturan juga dilarang bawa HP ke sekolah. Iya. Nah kayak gitu kan, jadi mungkin buat mereka malas banget buat menghitung, buat belajar matematika, paling juga di rumah pasti bukan cumanya
belajar matematika dong kan Pak, pasti mereka banyak main game. Iya, betul. Sekarang kayak gitu ya Pak. Terus ada juga setiap saya ngajar pasti ada juga yang ngantuk, pasti ada juga yang kesana kemari, yang Iya, buat iya. rusuh gitu lah, namanya juga anak-anak Pak. Iya, betul Pak. Gitu ya Pak. Pasti di kelas Bapak mungkin juga kayak gitu ya Pak. Tidak. Namanya anak-anak ya, agak sulit juga sebetulnya. Itu masih ya, mereka juga masih mikir anak-anak juga ya. Dan juga mereka masih ya di zaman mereka pasti masih bermain-main. Betul Pak, betul. Tapi saya juga lagi sementara mencari gimana ya cara yang terbaik untuk mungkin nanti saya membawa mereka ke pembelajaran yang tepat yang menyenangkan banget buat mereka, bukan hanya tentang mereka mikir games kayak itu beda bentar lagi sih. Saya lagi berpikir kira-kira pas apa yang buat mereka bisa istilahnya bisa buat mereka lebih semangat lagi, antusias dalam pembelajaran matematika nanti. Gitu, Pak. Oke, berarti kalau dari Bapak Julius sendiri mengeluhkan terlebih khusus ketika pembelajaran matematika ya Pak, iya, betul ya? Benar, Oke, kalau anak-anaknya sendiri ketika Bapak mengajar, apakah anak-anaknya itu fokus memperhatikan Bapak atau Bapak cara mengajarnya seperti apa tuh di kelas? Wah, ya kalau saya sendiri ya Pak tidak suka marah-marah sih Pak. Jadi Iya. kayaknya itu yang membuat anak-anak jadi kayak istilahnya ribut aja yuk, ayo gitu. Bapaknya pasti nggak marah kok. Ya udah kayak gitu jadi ya nggak kondusif banget Pak di kelas. Mau marah nanti takutnya orang tuanya lapor juga kita ke polisi kan. Ya gitu sih anak-anaknya sekarang ya. Semuanya udah pakai hukum juga jadi ya apalagi mereka juga anak-anak yang istilahnya air matanya lembut banget. Iya. Suara keras sedikit udah nangis, pulang lapor orang tua, aduh nanti yang salah yang kena kita lagi Pak. Jadi agak susah dia gitu ya Pak. Oke, baik Pak. Mungkin tidak dari Bapak Yus sendiri tidak suka ya memarahi anak-anak gitu. Tapi memang sebaiknya memang tidak dimarahi Pak. Mungkin pengalaman saya selama pernah saya pelatihan gitu. Jadi anak-anak itu ternyata Pak nih ketika kita belajar bagaimana caranya ketika kita menjelaskan tentang fokus itu salah satunya dengan games Pak. Misalkan ketika anak-anak sedang tidak kondusif nih ketika Bapak menjelaskan satu materi tentang matematika atau bahasa Inggris, Bapak bisa menjelaskan seperti halo anak-anak dan seperti itu. Iya, seperti itu asli bikin gitu Pak. Jadi coba aja halo, kan biasanya anak-anak jawabnya hai, halo. Nah, sederhana seperti itu. Atau mungkin Bapak bisa saya waktu itu pelatihan tuh pernah ketika ini mungkin di beberapa poin aja bisa dipakai ya. Ketika Pak Yulis kan senang nyanyi juga ya kalau salah ya, betul ya? Ya. Jadi anak-anak itu ketika mungkin bisa ramai, Pak Yulis sedikit nyanyi-nyanyi, mungkin mereka akan sedikit fokus Pak gitu memperhatikan Bapak. Oh, Pak Yulis suaranya bagus nih gitu kan. Ketika anak-anak ini bisa gitu. Atau misalkan contoh lainnya ketika anak-anak sedang tidak kondusif, Bapak Yulis juga kan bisa pinter gambar ya. Jadi nggak perlu pakai yang marah-marahnya itu. Ketika Bapak menggambar sesuatu nih di papan tulis, anak-anak itu akan penasaran, wah Pak Yulis kira-kira gambar apa ya gitu. Seperti itu. Dan tadi ada keluhan juga ya saya dengar bahwa tidak boleh membawa HP ya ke sekolah, betul ya? Ya mungkin karena sekarang saya kepala sekolahnya akan diubah peraturannya. Jadi kita buat peraturan untuk di beberapa materi pelajaran boleh menggunakan handphone, tapi dengan tetap pengawasan bapak semuanya gitu. Jadi ketika apalagi kan di zaman sekarang ini anak-anak lebih fokus ke handphone. Nah mungkin bisa kita alihkan. Mungkin dari saya juga masukannya. Apalagi di pembelajaran matematika kan banyak Pak ya sekarang games yang bisa hitung-hitungan. Mungkin karena anak juga senang main games, kita alihkan nih anak-anak ini main gamesnya lebih ke main tapi sambil belajar gitu. Jadi mungkin ada yang main ML, ada yang main Free Fire, betul ya. Tapi mungkin kita bisa selingin nih, kita misalkan download games yang hitung-hitungan. Dengan cara itu mungkin anak-anak wah seneng nih bisa belajar. Ya betul Pak Mugi, bisa lebih antusias, bisa belajar sambil bermain juga gitu. Mungkin saya akan buat aturan seperti itu Pak ya. Jadi untuk kedepannya. Apalagi kan takutnya juga nanti orang tua murid gak tahu anak-anak pada di mana pas pembelajaran beres kan Pak. Nah betul. Bisa mereka komunikasi lewat HP. Betul. Ada kayak gitu kan lebih orang tuanya di rumah udah lebih gak khawatir lagi sih Pak. Oh iya betul. Mungkin
ya mungkin di beberapa poin atau di beberapa hari pembelajaran bisa dibuka tuh untuk membawa handphone, tapi dengan tetap pengawasan yang ketat dari bapak-bapak semuanya dalam menggunakan handphone tersebut. Mungkin ada kendala nggak? Tadi kan keluh kesah juga ya. Saya sedikit beri masukan dan memberi tadi juga sedikit kendala kan ya, masalah kendala tentang di handphone. Apakah ada kendala lain gitu dari bapak ketika mengajar? Mungkin dari Pak Yulis dulu. Kalau kendala saya sih paling fasilitas sekolah yang nggak memadai ya Pak. Oke. Mulai dari fokus yang nggak ada. Proyektor ya? Proyektor ya Pak. Kayaknya harus buat beli sih Pak. Oke. Biar soalnya kan apalagi sekarang kita udah ada kehidupan dunia yang istilahnya IT banget. Betul. Teknologi. Jadi Betul, kan kita harus butuh banget itu biar anak-anak juga bisa belajar dari situ juga Iya, kan Pak. betul Pak. Gitu, Pak. Oke. Mungkin itu aja sih kendala. Kurangnya proyektor ya Iya. berarti ya. Kalau dari Pak Yulis, kalau dari Pak Mugi. Mungkin sama ya, karena pembelajaran itu dimana sekarang tuh zaman teknologi, anak lebih seru kalau belajar memakai proyektor itu, Iya. karena melihat langsung bagaimana wujud apa yang akan kita Nanti ada bantuan paparkan gitu ya. gitu. Jadi mungkin sama sih kendala dalam fasilitas tuh. Proyektor ya. Iya. Oke, berarti insya Allah bisa saya ajukan kekurangan proyektor ini, dan mudah-mudahan ketika sudah ada proyektor, pembelajaran di sekolah kita makin meningkat. Karena mungkin anak-anak perlu melihat tayangan langsung ya Pak ya. Nggak hanya kita ceramah aja, mungkin ketika pembelajaran matematika anak bisa diajak sambil bernyanyi, sambil melihat proyektor. Dalam pelajaran bahasa Inggris juga sama. Apalagi mungkin dalam hal IPA ya. Anak-anak bisa melihat dunia hewan itu seperti apa. Nah, iya seperti itu. Ya Pak, mungkin bisa saya ajukan ya proyektor. Mudah-mudahan segera adakan itu proyektornya. Seperti itu. Mungkin saya ingin mendengar motivasi apa sebenarnya yang sering Bapak berikan kepada siswa di akhir-akhir pembelajaran gitu. Apa ya motivasi untuk siswa? Atau selama ini di kelas siswa itu rating motivasi belajarnya tinggi kah atau rendah gitu? Dari semua pembelajaran, karena tema juga ya sekarang ya. Di selama di kelas gitu, selama Bapak mengajar, bagaimana? Mungkin siswa itu relatif ya Pak. Ada Iya. yang Betul. termotivasi, ada yang tidak termotivasi. Jadi gitu, nggak semuanya termotivasi. Tapi saya selalu mengusahakan semua siswa itu termotivasi Oke. dalam belajar. Mungkin itu sih. Di Pak Yulis? Kalau saya sih hampir mirip sama Pak Mugi ya Pak. Tapi di sini saya lebih biasanya pas selesai pembelajaran nih Pak, saya juga kasih kata-kata semangat. Kalian tetap semangat ya buat belajar ke depannya, biar nanti pas kalian gede udah besar bisa kalian lihat orang tua kalian. Apalagi kan orang tua kalian udah lihat kalian dari kecil, udah biayain sekalian sekolah di sini, udah kasih kepercayaan yang besar buat kalian. Nah karena itu nanti kalian harus belajar yang sungguh-sungguh lagi ya, biar bisa membanggakan kedua orang tua kalian. Oke. Berarti di sini saya lihat kedua ya Bapak Mugi dan Bapak Yulis sudah baik ya dalam hal memotivasi siswanya, dan alhamdulillahnya siswa kita cukup termotivasi ya dalam hal pembelajaran. Tadi mudah-mudahan memang kendala-kendala yang Bapak sampaikan, keluh kesah yang Bapak sampaikan selama ini dan selama saya menjabat di sekolah ini, mudah-mudahan bisa kita sama-sama perbaiki. Masalah Bapak, kendala Bapak, dan keluh kesah Bapak-bapak itu juga masalah saya selaku kepala sekolah, bukan saya pribadi tapi saya selaku kepala sekolah. Mungkin ada lagi nggak Pak yang mau disampaikan perihal sekolah ini, atau saran dan masukan untuk saya dan untuk sekolah ini? Tidak ada lagi ya. Tidak cukup. Oke, terima kasih banyak Bapak udah mau menyempatkan waktunya datang ke ruangan saya untuk kita berdialog sama-sama. Jikalau Bapak Mugi dan Bapak Julius ada keluh kesah kembali, ada kendala, atau ada yang mau didiskusikan dengan saya, silahkan temui saya di ruangan ini, atau bisa Bapak Mugi dan Bapak Julius
kita mungkin di ngopi-ngopi gitu ya, ngobrol santai, bukan lagi di ruangan yang seperti ini, bincang santai aja gitu di luar mengenai pembelajaran di sekolah kita ini gitu ya. Jikalau tidak ada lagi, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya juga ya. Mungkin dari saya pribadi, harapan saya ke depannya ketika bapak-bapak mengeluarkan kesah dan kendalanya bisa saya perbaiki dan sama-sama untuk memajukan sekolah kita ini. Baik, terima kasih Bapak Yus dan Bapak Budi. Ya, silahkan kembali ke dalam pembelajarannya. Ya, Bapak Budi. Siapa? Assalamualaikum.